Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu di zaman kerajaan Mesir ada seorang raja yang sangat gagah perkasa, akan tetapi raja tersebut sangat sombong, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia memerintahkan rakyatnya semuanya untuk menyembah kepada dia. Jika tidak mau, maka dia akan membunuhnya. Raja ini bernama Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat kejam. Setiap ada rakyat yang menentangnya, tidak segan-segan dia akan membunuhnya. Suatu ketika Fir'aun ini mendengar ada seorang wanita yang cantik jelita. Wanita tersebut bernama Asia. Maka tidak lama kemudian Fir'aun ini menjadikan Asia tersebut sebagai istrinya. Padahal Siti Asia adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sembunyi-sembunyi. Karena jika ketahuan, maka Asia akan dibunuh oleh Fir'aun. Tatkala Fir'aun hendak menggaulinya, maka tiba-tiba seluruh tubuhnya Fir'aun ini menjadi kaku, sehingga ia tidak bisa mendekati Siti Asia dan hanya memandangnya. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kesucian Siti Asia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada suatu hari, waktu Fir'aun tidur, Fir'aun bermimpi. Di dalam mimpinya, kerajaannya itu terbakar. Maka dia terperanjat dari tidurnya dan dia tersentak, bangun, kemudian dia berpikir panjang, apa yang akan terjadi. Kemudian keesokan harinya Fir'aun mengumpulkan ahli-ahli sihir dan memulailah Fir'aun ini meminta agar tukang sihir, ahli sihir ini menafsirkan mimpinya. Kemudian ada salah satu dari mereka ahli tafsir mimpi, dan dia menafsirkan bahwa, kata dia, sesungguhnya akan dilahirkan dalam kerajaanmu, wahai raja, seorang anak laki-laki yang menjadi sebab bagi kebinasaanmu dan kebinasaan kaummu. Maka ketika Fir'aun mendengar seperti itu, Fir'aun jadi geram, marah, sehingga dia memerintahkan semua tentaranya, anak buahnya, untuk mencari setiap bayi laki-laki agar dibunuh.
Ketika prajuritnya menemukan anak laki-laki lahir, langsung dibunuh. Ketika ada ibu-ibu sedang hamil, langsung diincar. Menjadi incaran prajurit Fir'aun. Begitu lahir anaknya laki-laki, langsung dibunuh. Bahkan dibunuhnya di depan ibunya. Begitu kejamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak bayi-bayi laki-laki yang dibunuh oleh Fir'aun. Bayi-bayi yang dibunuh oleh Fir'aun ini sudah mencapai ribuan, bahkan puluhan ribu. Masya Allah, alangkah kejamnya Fir'aun ini. Kemudian di suatu tempat ada pasangan suami istri. Suaminya bernama Imron dan istrinya bernama Yukabat. Dari perkawinannya ini, dari pernikahannya ini, tidak lama kemudian Yukabat ini mengandung, hamil. Kemudian kehamilannya ini dirahasiakan dari orang lain, apalagi dari bala tentara Fir'aun. Dijagalah itu kehamilannya, ditutupi, dirahasiakan, sampailah pada kelahirannya. Begitu lahir, maka Yukabat ini mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bayinya yang diberi nama Musa itu dihanyutkan di Sungai Nil. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sungai Nil ini airnya mengalir jauh. Bahkan panjangnya Sungai Nil ini mencapai 6 ribuan lebih, 6.000 kilometer lebih. Itu panjangnya Sungai Nil, 6.000 kilometer lebih. Dan setelah itu Yukabat dan Imron ini membuat peti, peti yang tepi-tepinya itu direkatkan dengan rapat sehingga air tidak bisa masuk. Kemudian bayi Musa ditaruh di peti tersebut dan dihanyutkan. Dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, akan tetapi di peti itu ada lubang untuk udara, sehingga bayi Musa bisa bernafas dengan lega. Begitu bayi tersebut hanyut di dalam peti, sampailah kepada sebuah kerajaan atau singgasana kerajaan. Di tepi sungai, putri Fir'aun sedang mandi. Begitu putri Fir'aun melihat ada peti, dia heran, kemudian dia ambil dan dia buka. Ternyata isinya adalah bayi laki-laki yang sangat tampan. Kemudian sama putri Fir'aun tersebut dibawalah bayi Musa itu ke hadapan Siti Asia. Di depan Siti Asia, dia lihat bayi laki-laki yang sangat tampan. Kemudian putri Fir'aun yang tadinya itu punya penyakit belang, ketika diusap dengan bayi tersebut, belangnya itu hilang. Nah, semakinlah merasa
sayang dengan bayi tersebut. Karena Siti Asiyah ini belum punya keturunan karena Fir'aun tidak mampu menjamahnya, maka Siti Asiyah memohon kepada Fir'aun agar bayi laki-laki ini dipeliharanya. Bayi laki-laki ini dirawatnya, diasuhnya. Fir'aun geram. Tidak, ini bayi laki-laki harus dibunuh. Jangan, kata permaisurinya tadi, kata Siti Asiyah. Jangan, wahai ayahanda, jangan. Saya sayang sekali sama bayi laki-laki ini. Kita sudah lama tidak punya anak. Kita rawatlah. Sayang sekali saya terhadap anak ini. Fir'aun tetap saja bersikukuh ingin membunuh anak laki-laki ini. Tapi karena Siti Asiyah terus menahannya, bahkan menangis di hadapan Fir'aun, maka Fir'aun pun luluh hatinya ketika melihat Siti Asiyah menangis. Dia tidak tega. Akhirnya dirawatlah bayi Musa tersebut. Begitu bayi Musa digendong oleh Fir'aun, bayi Musa yang masih kecil itu menarik jenggotnya Fir'aun. Maka Fir'aun pun tersentak. Ini bayi galak banget. Bahasa kasarnya seperti itu. Bayi galak banget ini. Masih kecil sudah kurang ajar. Berani amat nih anak. Tapi karena dia berpikir, ini masih anak-anak, wajarlah. Dia gendong terus. Sayang-sayang. Kemudian Fir'aun meletakkan satu bongkahan bara api dan yang satu lagi sepotong roti. Mana yang akan dia pilih? Mana yang akan dipilih oleh Musa? Musa diturunkan, disuruh memilih. Ayo pilih mana yang kamu suka. Tiba-tiba Fir'aun ini tersentak, terkejut melihat apa yang dilakukan oleh bayi Musa. Ternyata bayi Musa ini mengambil sebongkah bara api dan dimakan sehingga lidahnya terbakar bara api. Begitu melihat begitu, langsung Fir'aun mengambil bayi Musa tadi dan menghilangkan atau melepaskan bara api itu dari mulutnya. Tapi sudah terlanjur terbakar lidahnya bayi Musa, sehingga bayi Musa berbicaranya kurang fasih. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampailah Musa ini menginjak dewasa dan Musa ini pergi meninggalkan kerajaan untuk mencari penghidupan sendiri. Mengapa Musa keluar dari kerajaan dan mencari penghidupan sendiri? Karena Musa takut akan dibunuh oleh Fir'aun. Karena Fir'aun sudah mengancam akan membunuh Musa. Karena Musa tidak mau membela kaum Bani Israel melawan Kipti. Musa tidak mau karena Musa merasa berdosa jikalau dia akan membela orang Bani Israel yang salah itu. Dulu pernah kejadian ketika seorang Kipti bermusuhan, berkelahi dengan orang Israel keturunan Yakub. Orang Israel itu meminta tolong kepada Musa
karena Musa adalah orang yang sangat kuat, maka Musa memukul orang Kipti itu tepat mengenai dadanya, dan orang Kipti itu seketika meninggal dunia. Setelah kejadian itu, Musa langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengampuninya. Untuk itu, Musa tidak mau terjadi yang kedua kalinya. Musa akhirnya pergi mencari penghidupan sendiri, dan di situ Musa bertemu sebuah sumur, yang mana sumur itu sangat besar dan airnya banyak, sehingga semua orang datang ke situ untuk mengambil air dan mengantri. Karena banyaknya orang yang mau mengambil air minum ini, orang sampai antri ya, untuk mengambil air tersebut. Tiba-tiba dalam suatu cerita, ada batu yang menggelinding dari atas bukit dan menutup sumur tersebut. Sumurnya sangat besar, tapi tertutup batu tersebut. Otomatis batunya berarti sangat besar sekali. Orang yang ada di sekeliling sumur tersebut ingin mengangkat batu itu beramai-ramai, tapi tidak ada yang kuat mengangkatnya. Akan tetapi Musa atas izin Allah Subhanahu wa taala, batu yang sangat besar tersebut diangkat dengan dirinya sendiri. Dengan sendirian Nabi Musa mengangkat batu tersebut, diangkat dan dipindahkan ke tempat lain, sehingga orang-orang bisa mengambil air yang ada di sumur itu. Subhanallah, Allah Maha Kuasa. Allah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Nabi Musa alaihissalam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan melihat kekuatan dan keperkasaan Musa dan kebaikan hatinya tersebut, maka ada dua wanita. Kedua wanita tersebut meminta tolong kepada Musa agar dia mengambilkan air untuknya dan untuk membawa kepada ayahandanya. Maka Musa pun bersedia. Kemudian Musa mengambilkan air untuk dua wanita tersebut. Sebagian air digunakan untuk minum kambing-kambing yang dipiaranya, dan sebagian lagi dibawa ke rumah ayahandanya. Kata Musa kepada kedua wanita tersebut, "Jangan khawatir, nanti akan saya ambilkan air." Ketika kedua wanita tersebut pulang lebih dulu kepada Syuaib, mereka memberitahukan kepadanya tentang apa yang dilakukan Musa. Maka ayahnya dua wanita tersebut yang bernama Nabi Syuaib itu berkata kepada salah satu dari dua wanita tersebut, "Pergilah dan bawalah dia kepadaku." Kemudian wanita tersebut pergi dan menemui Musa yang sedang membawa air. Apa kata wanita itu? "Sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberimu upah atas perbuatanmu mengambilkan air bagi kami." Ketika Musa masuk menemui Syuaib dan menceritakan kisah kepadanya, berkatalah Syuaib kepadanya, "Jangan takut." Kemudian Nabi Syuaib menghadiahkan, yaitu mengawinkan
Musa dengan salah seorang putrinya dengan syarat ia mengembalakan kambing baginya 10 tahun. Maka Musa pun menerimanya dan mulailah ia mengembala kambing hingga berakhir masanya. Ketika Musa alaihi salam meminta izin kepada Syuaib untuk kembali ke Mesir, Syuaib pun mengizinkannya. Ia pun pergi membawa istri dan anaknya serta kambing-kambingnya hingga tiba di Gunung Tur. Allah berfirman kepada Musa, "Innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Wahai Musa, sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Fakhla'na alaik, maka lepaskanlah kedua terompamu, lepaskanlah kedua sendalmu. Kemudian Nabi Musa pun melepaskan kedua sendalnya. Kemudian Musa ditanya lagi oleh Allah, "Wahai Musa, apa yang ada di tanganmu?" Jawab Musa, "Ini adalah tongkat saya untuk mengambil daun-daun guna memberi makan kambing-kambing saya." Maka Allah pun menyuruh Musa untuk melemparkan tongkatnya. "Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu itu." Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Begitu dilemparkan tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Begitu berubah menjadi ular yang sangat besar, Musa pun ketakutan. Wah, ini apa? Kemudian Allah berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, jangan takut. Kata Allah, saya akan mengembalikan lagi seperti semula. Ambillah wahai Musa." Maka Nabi Musa masih ada rasa takut. Pelan-pelan Nabi Musa mengambil ekor ular tersebut. Ketika dipegang, langsung berubah menjadi tongkat lagi. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada Musa untuk memasukkan tangannya ke saku bajunya. Begitu tangan Nabi Musa dimasukkan ke dalam saku, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan lagi. Setelah dikeluarkan, ditarik tangannya dari sakunya, tiba-tiba tangannya ini memancarkan sinar yang sangat menyilaukan bagaikan sinar matahari. Itulah mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa untuk berdakwah kepada Firaun, mengajak Firaun untuk bertaubat dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena Nabi Musa ini kurang fasih, maka Nabi Musa pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, saya kurang fasih dalam berbicara. Kami mohon kepadamu agar engkau menjadikan Harun sebagai juru bicara." Karena tahu bahwa adiknya yang bernama Harun ini adalah orang yang fasih dalam berbicara. Maka Allah pun mengangkat Harun sebagai nabi dan rasul. Maka pergilah Musa beserta Harun menuju ke kerajaan Firaun dan bertemulah dengan Firaun. Begitu sampai di kerajaan dan menemui Firaun, Musa berkata,
Wahai Raja Fir'aun, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukannya. Maka Fir'aun geram dan marah. Kemudian balik berkata kepada Musa, wahai Musa, jikalau engkau memang diutus oleh Tuhanmu, maka buktikan kepada kami bahwa kamu adalah seorang utusan. Maka Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi ular. Kemudian diambil lagi tongkat tersebut, ular tersebut diambil, berubah lagi menjadi tongkat. Apa kata Fir'aun? Ini sihir. Saya tidak takut Musa, itu hanya sihir. Saya punya banyak ahli tukang sihir. Dipanggillah para ahli tukang sihir tersebut. Dikumpulkan para ahli tukang sihir dan disuruh untuk melawan Musa. Ayo Musa, sekarang melawan para tukang sihir kami. Oke, akhirnya Musa memerintahkan untuk mengeluarkan sihirnya. Akhirnya tukang-tukang sihir itu membawa tali, membawa buhul-buhul, tali, tambang, kemudian dipotong-potong dan dilemparkan, dan disihirlah itu tali-tali tersebut menjadi ular-ular yang kecil sesuai dengan besarnya tali tersebut. Begitu melihat ular-ular itu banyak mendekati Musa, maka Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya. Setelah dilemparkan tongkatnya, berubahlah tongkat tersebut menjadi ular yang sangat besar. Ketika berubah menjadi ular yang sangat besar, maka Fir'aun pun mundur beberapa langkah karena takutnya dengan ular tersebut. Maka ular yang besar milik Nabi Musa ini melahap ular-ular kecil tersebut, dimakan habis. Maka para tukang sihir terheran-heran, dan tukang sihir itu menyatakan, ini bukan sihir, ini adalah mukjizat. Akhirnya para tukang sihir itu sujud semuanya, mengakui akan Tuhan Nabi Musa, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah oleh Nabi Musa dan Harun. Maka berimanlah para tukang sihir itu, taubat, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu melihat para tukang sihir ini bersujud dan taubat, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun, maka Fir'aun menjadi marah besar. Akhirnya Fir'aun menyuruh bala tentaranya untuk menangkap para tukang sihir itu dan disuruh untuk membunuhnya, disuruh untuk memotong tangan dan kakinya dan menyalibnya di pohon kurma. Masya Allah, itulah kekejaman Fir'aun. Bahkan puluhan tukang sihir yang dibunuh dan disalib di pohon-pohon kurma. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika melihat seperti itu, Musa diperintahkan oleh Allah untuk pergi meninggalkan kerajaan Fir'aun. Karena apa?
Jikalau Musa berada tetap di situ, maka semakin banyak orang yang akan dibunuh oleh Fir'aun. Maka Musa beserta pengikutnya, sebagian dari tukang-tukang sihir yang telah bertaubat dan masyarakat-masyarakat yang sudah bertaubat menyembah kepada Allah, diajak pergi dan dikejar oleh tentara Fir'aun. Fir'aun mengumpulkan bala tentaranya dan mengejar Musa beserta pengikutnya. Sampailah di tepi Laut Merah. Musa sudah kehilangan jalan lagi. Maka Musa mulai bingung. Orang-orang yang beriman pun bingung karena sebentar lagi Fir'aun beserta bala tentaranya akan sampai dan akan membantai Musa beserta pengikutnya. Akan tetapi Musa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sadar bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Musa, pukullah Laut Merah itu dengan tongkatmu." Maka Musa pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa pikir panjang. Langsung dipukullah laut itu. Air yang di lautan itu dipukul, tiba-tiba air lautan itu membelah yang sangat lebar, sehingga Musa beserta orang-orang yang beriman bisa menyeberangi lautan tersebut. Setelah Musa beserta pengikutnya sampai di tepi lautan di seberang sana, maka Musa diperintahkan lagi oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut lagi. Setelah dipukul, ketika Fir'aun berada di tengah-tengah lautan, air tersebut menutup kembali sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika Fir'aun tenggelam, kemudian muncul lagi ke permukaan air, tenggelam lagi, muncul lagi ke permukaan air, sampailah nyawa Fir'aun sampai di tenggorokan. Nyawa Fir'aun sampai di ujung lehernya. Ketika nyawanya sudah berada di lehernya, maka Fir'aun ini mengakui, "Saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Musa." Akan tetapi Allah sudah tidak menerima taubat Fir'aun karena nyawanya sudah berada di lehernya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu Allah pun akan mengabadikan atau membuat jasad Fir'aun ini akan tetap bisa dilihat oleh orang-orang sesudahnya. Oleh karena itu hadirin, sampai sekarang pun jasad Fir'aun yang menjadi mumi bisa dilihat oleh orang-orang sekarang. Hal itu tidak lain adalah agar orang-orang sepeninggal Fir'aun bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai ada orang yang sombong dan sangat zalim seperti Fir'aun, sehingga mengetahui apa akibat yang diterima oleh orang yang sangat sombong dan sangat zalim tersebut. Dia tenggelam azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sekelumit kisah
Nabi Musa yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.